Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mujahana dengan saya sendiri. Dengan anggota lainnya ada Hana Kamila, Helwina Aisyah, dan Muhammad Rohyat. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan sebuah materi dari hasil presentasi kami, yaitu tentang sumber ajaran Islam. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Al-Quran. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Rohyat. Kepada saudara Muhammad Rohyat, dipersilahkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya M. Rohyat Setiajaya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'ana, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran merupakan satu-satunya bacaan yang selalu dibaca di musabaqah, di kajian oleh jutaan manusia. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang menggunakan bahasa Arab yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat untuk disampaikan kepada umatnya. Kata Al-Quran digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Quran terdapat di dalam kata Al-Quran ditemukan sebanyak 8 kali dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Kata Al-Furqan yang artinya memberi petunjuk dan dapat ditemui pada Quran surah Al-Furqan ayat 1. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk kebenaran bagi kebahagiaan umat manusia. Yang ayat-ayatnya menunjukkan pada proses perkembangan syariat sebagian besar merupakan jawaban terhadap selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Terima kasih kepada saudara Rohyat telah menyampaikan materi tentang pengertian Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke materi fungsi Al-Quran dan kedudukan Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudari Helwina. Kepada Helwina, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Helwina Aisyah. Saya akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran dan kedudukan Al-Quran. Yang pertama, fungsi Al-Quran. Sebagai hudan, yaitu petunjuk bagi kehidupan umat. Kedua, sebagai rahmat keberuntungan yang diberikan kepada Allah SWT dalam bentuk kasih sayang. Kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Yang kedua, Al-Quran adalah sumber dari segala sumber. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari Helwina. Selanjutnya yaitu tentang Al-Hadis atau Sunnah yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian Sunnah atau Al-Hadis, kata Sunnah berasal dari kata sana secara etimologi, yaitu cara yang bisa dilakukan atau apakah cara itu sesuatu yang baik atau yang buruk. Sedangkan Sunnah istilahnya ilmu fikih adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukan dalam bentuk tuntunan yang pasti. Kata hadis sering digunakan oleh hadis dengan maksud yang sama dengan kata sunnah. Para ulama Islam mengutip kata sunnah dari Al-Quran dan bahasa Arab yang menggunakan kata khusyuk, yaitu cara yang bisa dilakukan dalam pengamalan agama. Kata sunnah sering disebut juga dengan kitab, maka kata sunnah berarti cara-cara beramal dalam beragama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Kata sunnah berasal dari kata sana yang artinya bisa dilakukan. Itulah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya kita masuk ke materi fungsi sunnah hadis dan kedudukan sunnah yang akan disampaikan oleh Hana Kamila. Kepada Hana, dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Hana Kamila. Saya akan menyampaikan fungsi sunnah atau hadis dan kedudukan sunnah dan hadis.
Sunnah disebut sebagai bayani, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, memberikan penjelasan di dalam Al-Quran, menjelaskan arti yang samar di dalam Al-Quran, merinci apa yang ada di dalam Al-Quran, membatasi apa yang ada di dalam Al-Quran, meluas maksud dari Al-Quran. Kedudukan sunnah dan hadis. Sunnah berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kedudukan sunnah sebagai bayani atau menjalani fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Hana Kamila. Jadi hubungan antara as-sunnah dengan Al-Quran yaitu yang pertama sebagai bayan atau menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, yang kedua sebagai takrir, memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran, yang ketiga sebagai bayan taudih, yaitu menerangkan maksud dan tujuan sesuatu, dan yang keempat perbedaan Al-Quran dan sunnah-sunnah hadis sebagai sumber hukum. Hanya itulah penjelasan materi yang dirangkup oleh kelompok 3 mengenai sumber-sumber ajaran Islam. Tugas ini untuk melengkapi materi pendidikan agama yang mana dikampu oleh Bapak Rengga. Terima kasih.